Baiklah, pada video kali ini, saya akan bahas, tentang pembahasan untuk jawaban tugas 4 ya. Nah, pertama kita jawab dulu ya soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu, diketahui Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Nah, jadi sekarang diketahui kalau Ali itu ingin membeli 2 buah buku tulis, terus ditambah sebuah pensil, berarti 1 pensil. Terus dia beli lagi sebuah penghapus, berarti 1 penghapus dengan dengan harga Ali harus membayar 4.700, berarti sama dengan 4.700. Lalu yang kedua, Badar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Nah, berarti si Badar dia membeli sebuah buku tulis, seperti 1 buku tulis, terus beli lagi 2 buah pensil, berarti 2 pensil ditambah sebuah penghapus, berarti 1 penghapus, sama dengan, nah berarti Badar harus membayar 4.300. Kemudian Charlie membeli apa aja tuh? 3 buku tulis ditambah 2 pensil, nanti 2 pensil, terus ditambah sebuah penghapus, berarti 1 penghapus, sama dengan Charlie harus membayar 7.100. Nah, sekarang kita udah tahu nih si Charlie, Badar, sama Ali ini apa aja mereka beli. Kemudian di soalnya SPLTV yang sesuai untuk soal cerita ini. Nah, sekarang kita harus mengubah dari keterangan-keterangan ini menjadi sebuah SPLTV. Nah, untuk itu langkah-langkah pertama kita tentuin dulu nih. Ini kan ada yang pertama variabelnya buku tulis, yang kedua ada pensil, dan ketiga ada penghapus. Nah, untuk buku tulis, pensil, dan penghapus ini kita ubah dulu ke dalam variabel X, Y, dan Z-nya. Nah, berarti untuk buku tulis itu sama dengan variabel X ya, kita misalkan menjadi variabel X. Dan untuk pensil kita misalkan menjadi variabel Y. Selanjutnya untuk penghapus itu kita misalkan menjadi variabel Z. Oke, lanjut. Udah kita tentuin variabel-variabelnya, baru kita ubah dari keterangan-keterangan yang Ali, Badar, Charlie ini menjadi SPLTV. Nah, untuk Ali, Badar, Charlie ini kan, ini artinya ini ada 3 persamaan ya. Persamaan pertama itu kita anggap Ali, persamaan kedua Badar, dan ketiga adalah Charlie. Nah, berarti untuk Ali, pertama kita buat dulu SPLTV-nya. Untuk Ali itu 2 buku tulis, yang artinya adalah 2X ditambah 1 pensil, berarti 1 Y, atau kita tulisnya tuh Y aja. Tambah lagi 1 penghapus. Nah, untuk penghapus kita misalkan di sini Z, berarti kita tulis aja Z. Nah, kemudian sama dengan total yang harus dia bayar kan 4.700, berarti untuk 2X tambah Y tambah Z itu sama dengan 4.700. Selanjutnya untuk Badar, berarti ini persamaan yang kedua. Badar membeli 1 buku tulis, berarti 1X ya. 1X ditambah 2 pensil, berarti 2Y tambah 1 penghapus atau tambah 1 Z. Sama dengan yang harus dia bayar, berarti 4.300. Kemudian yang ketiga, Charlie. Nah, Charlie ini dia membeli 3 buku tulis kita misalkan X tadi, berarti 3X ditambah 2 pensil, berarti 2Y. Pensil kita anggap Y tadi ya. Kemudian selanjutnya ada dia membeli 1 penghapus, berarti
kita tulis sini 1Z atau Z aja, sama dengan total yang harus dia bayar adalah 7.100. Nah, udah dapat nih SPLTV-nya 2X tambah Y 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Kemudian X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Dan yang terakhir 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100. Nah, berarti option yang tepat untuk jawaban nomor 1 adalah option yang E. Oke, sesuai di soal nomor 2 ya. Soalnya diketahui kalau di toko alat tulis Pak Rudi menjual alat tulis berisi buku, spidol, dan tinta. Nah, di sini untuk buku saya misalkan menjadi variabel X, spidol menjadi variabel Y, tinta menjadi variabel Z. Nah, kemudian di dalam toko Pak Rudi itu menjual paket A yang berisi 3 buku, 1 spidol, dan 2 tinta. Nah, 3 buku, 1 spidol, dan 2 tinta itu kita misalkan, kan tadi buku X, berarti 3 buku artinya 3X ditambah 2 spidol. Nah, spidol tadi kita misalkan menjadi variabel Y. Sorry, 1 spidol ya. 1 spidol itu kita misalkan menjadi variabel Y spidol ya. Berarti kalau 1 spidol 1 Y atau kita tulis saja Y. Kemudian ada di paket A itu berisi 2 tinta. Nah, tinta itu kan tadi kita misalkan jadi variabel Z ya. Nah, berarti 2Z. Nah, yang artinya untuk paket A itu 3X atau 3 buku ditambah 1 Y atau 1 spidol ditambah 2Z atau 2 tinta itu totalnya itu sama dengan 17.200. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Untuk paket A itu ada terdiri dari 2 buku, 2 spidol, dan 3 tinta. Kita ubah menjadi SPLTV menjadi 2X. X ini buku, di 2 buku, 2Y, 2 spidol, ditambah 3Z, 3 tinta, harganya 19.700. Kemudian untuk paket C itu berisi 1 buku, 2 spidol, dan 2 tinta. 1 buku yang artinya 1X ditambah 2 spidol yang artinya 2Y, dan 1 buku, 2 spidol, dan 2 tinta. 2 tinta itu 2Z seharga 14.000. Nah, sekarang di persamaan 1, 2, 3 ini kita eliminasikan masing-masing persamaannya. Nah, di sini saya akan menggunakan cara eliminasi substitusi ya. Nah, pertama kita eliminasi dulu 1 dan 2-nya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasikan. Nah, untuk persamaan pertama kita eliminasikan dengan persamaan kedua, di mana 3X tambah Y tambah 2Z ini persamaan pertama. 2Z kurang sama dengan 17.200 ini persamaan pertama. Kita eliminasikan dengan persamaan kedua. Nah, yang kita eliminasikan di sini, yang saya eliminasikan itu Z-nya dulu ya. Jadi 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19.700. Nah, ini kita eliminasikan. Tapi lihat dulu, kan yang mau kita eliminasikan si Z-nya dulu nih. Nah, ini Z-nya bernilai 2Z, yang di bawah bernilai 3Z. Nah, ini kita samakan dulu Z-nya supaya bisa dieliminasi. Nah, berarti untuk 2Z kita kali 3, untuk 3Z kita kali 2. Nah, sekarang ruas atas kita kali 3 semua, ruas bawah kita kali 2 semua. Nah, sekarang kita kali 3 kali 3 9X ditambah 3Y ditambah 3 kali 2 2Z kali 3 6Z sama dengan 17.200 dikali 2 sama dengan 51.600. Nah, sekarang yang di bawahnya 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19.700. Kita kali 2 di ruas bawah ini. 2 kali 2X itu 4X. Ditambah 2 kali 2Y itu 4Y. Ditambah 2 kali 3Z itu sama dengan 6Z. Sama dengan 2 kali 19.700 itu sama dengan 2 dikali 19.700 itu sama dengan 39.400. Nah, sekarang kita eliminasikan si Z-nya. Nah, ini kita kurang semua. Nah, kita eliminasikan Z-nya tadi ya, 5X kurang Y sama dengan 12.200. Nah, 12.200 ini kita jadikan persamaan ke 4. Oke, lanjut. Tadi udah dapat persamaan keempat, sekarang persamaan kelimanya 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.200. Yang ini persamaan pertama, kita eliminasikan dengan persamaan ke 2.
Jadi hasilnya adalah 2x kurang y, x tambah 2y tambah 2z sama dengan 14.000. Itu kita eliminasiin. Nah, hilang z-nya nih, hilang kan 2z kurang 2z. Nggak perlu kita cari lagi nih berapa z-nya, udah dapat nih 2z sama 2z. Kita eliminasikan, hilang. 3x kurang x itu 2x. Y dikurang 2y itu sama dengan min y. 17.200 kurang 14.000 sama dengan 3.200. Nah, dari sini dari persamaan 4 dan 5 ini dapatlah kita eliminasiin lagi 5x kurang y sama dengan 12.200 ini dikurang 2x kurang y sama dengan 3.200. Kita eliminasikan, min y kurang min y kan hilang y-nya. Nah, sekarang 5x kurang 2x sama dengan 3x. Nah, 12.200 kurang 3.200 sama dengan 9.000. 3x sama dengan 9.000, x sama dengan 9.000 per 3, yang artinya x sama dengan 3.000. Nah, sekarang udah dapat nih x-nya sama dengan 3.000. Nah, sekarang y ini 6.000 ini kita pindah ke sebelah ruas kanan ya. Jadi min y tetap 3.200 dikurang, nah karena dia positif pindah ruas jadi negatif 6.000 atau dikurang 6.000. Min y sama dengan 3.200 dikurang 6.000 itu sama dengan min 2.800. Nah, min y sama dengan min 2.800. Nah, sekarang y-nya kita ubah menjadi positif dengan cara dikali negatif 1. Berarti min y kali negatif 1 y. Min 2.800 kali negatif 1 2.800. Nah, sekarang kita dapat y sama dengan 2.800. X udah dapat, y juga udah dapat. Sekarang tinggal nyari si z-nya lagi. Si z-nya lagi itu dengan cara, nah ini dengan cara substitusi. Oke, kita substitusikan si x dan si y ini. Kita substitusikan si x dengan y ini ke dalam persamaan pertama ya. Nah, sama ke dalam persamaan pertama tadi 3x tambah y tambah 2z sama dengan 17.200. Kita masukkan si x dan y-nya ini ke dalam persamaan pertama. 3x tambah y tambah 2z sama dengan 17.200. Nah, 3x x-nya kita masukkan 3.000. 3 kali 3.000 ditambah y. Nah, y-nya kita masukkan 2.800. Berarti ditambah 2.800 tambah 2.800 ditambah 2z. 2z-nya tetap karena 2z-nya kita belum dapat. Ditambah 2z sama dengan 17.200. Nah, sekarang kita kalikan dulu 3 dengan 3.000. 3 kali 3.000 kan 9.000. Tambah 2.800 ditambah 2z itu kita tetap biarin 2z sama dengan 17.200. Nah, sekarang kita pindah ruas dulu nih 9.000 sama 2.800-nya. Oke, kita jumlahin dulu dah. Kita jumlahin 9.000 tambah 2.800 sama dengan 11.800 ditambah 2z sama dengan 17.200. Nah, 2z kita biarin tetap 17.200, kita biarin tetap di kanan. 11.800 kita pindah ruas ke kanan. Karena dia positif berarti pindah ruas jadi negatif. 11.800. 2z sama dengan 5.400 ya. 17.000 kurang 17.200 kurang 11.800 itu 5.400. Nah, 2z sama dengan 5.400. Yang artinya z sama dengan 5.400. 2-nya kita pindah ruas. 2z-nya artinya 2 kali z. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti 2.400 dibagi sini aja deh, per ya. Atau per 2. Nah, per 2. Yang artinya z sama dengan 5.400 dibagi 2 itu 2.007. Z sama dengan 2.700. Nah, kemudian udah dapat nih x-nya sekian, y-nya sekian, z-nya sekian. Kita yang ditanya di soalnya adalah berapakah harga satu buku ditambah satu spidol ditambah satu tinta. Nah, sekarang kita hitung. Yang ditanya adalah harga satu buku tambah satu spidol tambah satu tinta berapa.
Jadi kita masukin nih ke dalam persamaannya. Buku kan X nih. Nah, si X ini tadi totalnya tuh 3000, berarti 1 kali X atau berarti 1X. Nah, kita cari dulu 1X tambah 1Y ini berapa, tambah 1Z ini berapa. Nah, 1X kan nggak perlu kita tulis satunya, berarti X tambah Y tambah Z itu berapa. Nah, si X-nya tadi kan 3000. X-nya 3000 ditambah Y-nya tadi 2800 ditambah Z-nya ini tadi 2700 sama dengan, nah tinggal nambah nih, 2000 ditambah 3000 tambah 2800 tambah 2700. Soalnya kita tambah 3000 tambah 2800 tambah 008, 3 tambah 25, nah 5800 tambah 2700 tambah 2700 tambah 008 tambah 7 sama dengan 15, 15 satunya kita simpan. 1 tambah 5 6 tambah 2 8, berarti total harga satu buku tambah satu spidol tambah satu tinta adalah 8.500. Nah, jawabannya 8.500.